Shalom Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, berjumpa kembali melalui sapaan kasih dan ketukan cinta Tuhan pada malam ini. Berharap kita semua tetap sehat dan terus Tuhan tambahkan kekuatan, iman dan hikmat untuk menjalani kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, bahwa penerangan dari firman-Mu tetap kami nikmati dari pagi hingga pada malam ini. Juga di saat kami mempersiapkan diri untuk menikmati tidur malam, saat berkumpul bersama keluarga, kami tetap merindukan penerangan daripada firman Tuhan. Roh Kudus tolong kami semua agar kami dimampukan dengarkan, memahami, dan melakukan firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan pada malam ini yang diberikan tema para pemenang bekerja dengan lebih pintar dan berhikmat. Pengkhotbah pasal 10 ayat 10 mengatakan, jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Saudaraku yang baik dan yang dikasihi Tuhan, bisa dipastikan bahwa semua orang ingin menjadi sukses. Siapapun dia ingin sukses paling tidak pada bidang yang ditekuninya. Tidak ada orang yang ingin gagal. Tidak ada orang yang bercita-cita untuk gagal. Tidak ada orang mengatakan ketika gagal, yes, saya gagal. Yang ada ialah, yes, puji Tuhan, saya berhasil. Memang banyak teori-teori yang diyakini bisa mengantarkan seseorang mencapai kesuksesan. Tapi terkhusus pada firman Tuhan malam ini, kitab Pengkhotbah menceritakan sesuatu hal yang sangat indah. Ada satu prinsip yang begitu indah dikatakan bahwa untuk meraih kesuksesan tidak cukup hanya dengan kerja keras, tidak cukup dengan pintar atau pandai, tetapi yang paling utama ialah memiliki hikmat. Apa pentingnya hikmat dalam kaitannya dengan kesuksesan? Kita dapat melihat contoh yang sangat dekat dan populer dalam Alkitab, kisah seorang Salomo, raja yang dikenal sebagai raja yang penuh hikmat, raja yang cita-citanya untuk memiliki hikmat. Dan karena itu ketika Tuhan menawarkan pilihan antara kekayaan dan hikmat, Salomo memilih hikmat. Apa dampak hikmat dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam menatah bangsa yang besar, dalam menata setiap persoalan-persoalan yang dihadapinya? Hikmat menjadi sangat penting dalam menimbang segala perkara. Kita ingat satu kisah yang sangat terkenal ketika dua orang perempuan menghadap Raja Salomo, karena salah seorang dari perempuan ini pada malam hari anaknya meninggal dan menukarkan anak itu pada ibu yang juga di satu rumah itu, dan perkaranya dibawa kepada Raja Salomo. Dan ternyata Raja Salomo bisa menyelesaikan perkara itu dengan baik karena hikmat yang Tuhan berikan kepadanya. Dan karena itulah kesuksesan Salomo ini menjadikannya dikagumi oleh banyak orang kala itu. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saat ini kita membutuhkan orang-orang pintar. Kita mendorong generasi kita untuk bisa belajar dimanapun, dalam dan di luar negeri, semua ilmu pengetahuan, agar bisa menjadi pintar, agar bisa menjadi cerdas, agar bisa dapat memiliki pengetahuan, bisa menjadi ahli atau pakar di berbagai bidang. Kita butuhkan kerja keras, tapi semua itu harus memiliki ditopang oleh hikmat dari Tuhan. Harus memiliki hikmat, segala kepandaian yang dimiliki, segala pengetahuan yang dimiliki, dasarnya ialah hikmat dari Tuhan. Kerja keras penting, usaha keras penting, tapi yang terpenting ialah doa keras, penyerahan diri yang sungguh kepada Tuhan, memohon hikmatnya, agar hikmat itu ditambahkannya, karena hikmat itulah sumber kesuksesan. Orang berhikmat jika sukses tidak akan menjadi sombong. Orang berhikmat ketika punya kepintaran akan menggunakan kepintarannya itu dengan hal-hal yang baik, akan menjadi rendah hati. Kita ingat filosofi padi yang sangat terkenal, makin berisi makin nunduk. Akhirnya ibu bapak yang terkasih dalam Tuhan, semua pengetahuan yang kita miliki, semua yang ada pada kita hanya mungkin mengantarkan kita kepada kesuksesan.
ketika itu kita miliki hikmat. Karena itu hikmat itu membuat seluruh kehidupan kita untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita berdoa, terima kasih ya Tuhan, karena kami percaya hikmat-Mu terus Engkau tambahkan, dan pengetahuan yang kami miliki, kepintaran yang kami miliki, pengetahuan yang kami terus upayakan peroleh, dapatkan dengan belajar, kami yakin ditopang oleh hikmat daripada Tuhan. Hingga malam ini bila kami beristirahat, kami kiranya tetap Engkau kurniakan hikmat-Mu, sehingga kami dapat menikmati saat-saat berjumpa dengan keluarga, melewati malam ini, menjumpai hari esok, tetap dalam hikmat Tuhan. Kami terus berdoa buat orang tua kami, saudara kami dimanapun mereka berada yang bergumul terkhusus karena sakit. Engkaulah yang berikan hikmat, agar di tengah pergumulan sakit ini tetap tidak kehilangan pengharapan kepada Tuhan. Ini doa kami semuanya, berkenan Tuhan mendengarkannya, dan juga Bapa berkenan berikan kami berkat yang saat ini oleh umat-Mu, jemaat-Mu menantikan berkat daripada Tuhan. Saudaraku, buka hati dan kehidupan saudara depan Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Tuhan berkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikian sapaan kasih dan ketukan cinta Tuhan pada malam